Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami akan langsung berbincang dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang tergabung bersama kami via sambungan telepon. Pak Suharyanto, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, dengan Jose di studio, Pak Suharyanto, kami mendapatkan informasi Anda sedang berada di Tapanuli Utara. Bagaimana pantauan terkini situasi di sana, Pak? Ya, untuk Sumatera Utara kan ini yang duluan kena bencana ya. Hujan dari tanggal 25, 26, 27 juga masih hujan. Alhamdulillah 2 hari ini terang. Ya. Dengan terangnya hujan ini tentunya sumber bencananya walaupun belum tuntas tetapi sedikit berkurang ya. Nah, ini untuk wilayah Sumatera Utara memang di beberapa titik ini masih belum bisa dijangkau dengan transportasi darat. Mungkin secara garis besar saya gambarkan ya, dari Tapanuli Utara itu ada Bandara Silangit, di situ yang bisa kita pusatkan untuk posko provinsi begitu. Kemudian untuk jalur ke arah selatan, ke arah Sibolga, ke arah Tapanuli Tengah, itu masih dalam proses penembusan menggunakan alat berat. Karena paling tidak hampir 30 km itu tertutup begitu. Dari sejak 2 hari yang lalu sudah mulai alat berat masuk. Ada 4 alat berat di situ untuk membuka jalur yang masih tertutup. Tetapi mungkin butuh waktu untuk itu bisa kembali normal. Ya, target kami dalam minggu ini itu bisa kembali normal. Kemudian dengan jalur itu tertutup artinya Sibolga ini yang sampai sekarang belum bisa dimasuki jalur darat. Kemudian Tapanuli Tengah ini adalah daerah yang terdampak paling parah begitu karena jumlah korbannya dan jumlah masyarakat terdampak cukup besar. Ini pun harus dibantu lewat udara melalui pelabuhan Pinang Sori di Tapanuli Tengah. Tetapi jalur dari Tapanuli Tengah menuju Tapanuli Utara, ini kami baru saja koordinasi dengan Bupati Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, itu ada jalan-jalan alternatif, memang tertutup longsor, tetapi tidak parah, sekarang dikerjakan dengan 2 alat berat. Mudah-mudahan hari ini untuk rute-rute alternatif itu bisa tembus. Kemudian untuk daerah-daerah lainnya, ya logistik sudah mulai masuk, tentu saja tidak mencukupi kebutuhan, karena pendistribusian logistik yang terbanyak hanya bisa lewat udara, tetapi secara lambat laun ini akan terus dilengkapi. Untuk wilayah Sumatera, titik buffer stop logistik ada di 3 titik ya. Yang pertama di Bandara Kuala Namu Medan, kemudian di Bandara Silangit dan di Bandara Pinang Siri. Ini segala kebutuhan bantuan dari manapun, baik pemerintah, unsur swasta, kementerian lembaga sudah masuk ke situ. Hanya masalahnya kalau di daerah-daerah yang pedalaman ya mungkin sampai hari kedua penanganan secara terpusat ini masih terdapat kekurangan. Tetapi secara sedikit demi sedikit semua bantuan itu akan masuk dan kami mengerahkan seluruh kekuatan, ya, baik jalur udara, dari TNI Polri juga mengerahkan beberapa pesawat, ya, ada helikopter, ada pesawat fixing, dan juga mengerahkan dari Angkatan Laut. Memang saat ini semuanya belum sampai ke daerah sasaran, masih proses di perjalanan, tetapi besok alutsista itu sudah masuk, termasuk logistik, sehingga kami pastikan tentu saja keadaannya lebih baik daripada sekarang. Itu sementara laporan saya. Baik, Pak Suharyanto, sebelumnya dikabarkan bahwa cuaca juga mendukung jalannya penanganan bencana ini. Bagaimana evaluasi terhadap rekayasa cuaca, modifikasi cuaca yang sudah dilakukan? Apakah efektif dan bagaimana tindak lanjutannya untuk beberapa hari ke depan? Jadi pada saat terjadi bencana dari BMKG kan mengatakan adanya siklon Senyar. Itu walaupun kita laksanakan operasi modifikasi cuaca akan sangat kecil dampaknya.
karena badai itu kan sangat besar begitu. Ada 2 siklon senior, siklon Koto begitu. Nah sekarang dari BMKG mengatakan bahwa siklon itu sudah bergerak ke wilayah di luar Indonesia. Sehingga per 2 hari ini kita laksanakan OMC 4 pesawat, 1 Sumatera Barat, 1 Sumatera Utara, 1 Aceh, dan 2 hari ini hasilnya sudah terlihat ya. Tidak ada hujan. Kemarin di Sumatera Barat pagi sampai siang itu masih hujan, tetapi siang sampai sore terang. Alhamdulillah hari ini juga cerah. Kalau Aceh dengan Sumatera Utara dari mulai kemarin sudah tidak ada hujan. Nah mudah-mudahan ini akan kami upayakan terus sampai beberapa hari ke depan. Tentu saja dengan tidak adanya hujan ini, di permukaan tanah juga sudah tidak ada genangan, dan tinggal kita memperbaiki akses jembatan, jalan, ya, terutama jembatan, jalan, dan longsoran. Ini yang mengakibatkan terputusnya dari satu titik ke titik lain di kabupaten dan provinsi. Kemudian juga yang menonjol memang adalah sarana komunikasi. Beberapa hari di daerah kabupaten kota, apalagi yang di pedalaman ini tidak bisa berkomunikasi. Tetapi secara lambat laun ini kita menggelar komunikasi darurat. Sebagai contoh misalnya kalau kemarin Mas mau ngontek ke Tapanuli Tengah, pasti nggak bisa itu. Tapi sekarang dengan adanya beberapa Starlink yang dipasang secara terbatas, di garis bawahi secara terbatas sudah bisa ya. Tapi tentu saja belum normal seperti sebelum terjadi bencana. Dan ini kita akan perbaiki terus, kita akan sempurnakan terus ya. Sekali lagi tentu saja masih banyak kekurangan di sana sini. Namanya juga kita masih bekerja, masih berbuat ya. Dan kami mohon juga dukungannya, tapi kami berupaya semaksimal mungkin, semakin hari kondisinya semakin maju ke depan dan semakin baik. Demikian. Baik Pak Suryanto, apakah sudah ada update mengenai data korban per siang ini kita bicara, terutama korban yang tewas maupun masih dalam pencarian? Terutama kita bicara di wilayah Sumatera Utara dulu ya, di mana tempat Bapak saat ini sedang melakukan tinjauan. Kemarin sore itu yang meninggal di Sumatera Utara yang terdata ya, itu adalah 117 orang. Nanti jam 5 sore saya akan menyampaikan lagi update per hari ini. Tentu saja angkanya berubah ya. Pasti karena proses pengumpulan data, evakuasi, ini akan kita kumpulkan terus-menerus. Ya, yang sudah terdata adalah yang sudah ditemukan jenazahnya. Tetapi sekali lagi banyak titik-titik yang longsor yang diperkirakan di situ ada korban. Paling tidak saya sampaikan ya untuk wilayah Sumatera gitu ya. Itu antara jalur dari Sumatera Utara ke Sibolga, itu juga di situ masih tertutup longsoran sangat panjang. Kemungkinan juga masih banyak korban di situ. Kemudian di jalur Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan, itu juga masih tertutup. Kemudian Tapanuli Tengah ke Sibolga, itu juga masih tertutup. Artinya mungkin potensinya akan bertambah ya untuk korban jiwa yang meninggal dunia yang karena tertimbun longsoran-longsoran tersebut. Demikian. Oke, Pak Suryanto, terakhir sedikit berbicara mengenai situasi di Aceh. Laporan apa yang Anda terima dari teman-teman dari BPBA? Aceh di situ sudah dipimpin oleh Deputi 4 Rehabilitasi Rekonstruksi, bekerja sama dengan unsur Forkopimda. Kondisi Aceh hari yang kemarin dengan sekarang tentu saja lebih baik sekarang. Masih terputus untuk di Aceh Tamiang dengan di Bener Mariah. Itu yang mungkin diberitakan adalah masih terisolasi. Kemudian untuk Bandara Sultan Iskandar Muda itu sudah beroperasi. Di sana sudah ada buffer logistik, sudah armada udara sudah tersedia di situ. Baik yang punya BNPB maupun yang punya TNI Polri. Ini kegiatannya adalah pendistribusian logistik ke seluruh kabupaten kota di Aceh. Di setiap kabupaten kota sudah ada personil pusat. Kami sudah mengerahkan, sudah masuk semuanya ke Aceh di tiap kabupaten kota untuk mendampingi Forkopimda melaksanakan langkah-langkah kegiatan penanggulangan tanggap darurat. Kemudian untuk bandara di
Lok Sumawe kemarin masih tergenang air, sekarang sudah surut, sudah bisa beroperasi secara terbatas. Karena akses menuju ke Bandara Lok Sumawe ini kemarin masih setinggi orang, tapi sekarang sudah lebih surut dan bisa dilalui menggunakan kendaraan roda 2. Ini semuanya sedang operasi pendistribusian logistik. Yang prioritas ini adalah pendistribusian logistik dengan membuka akses jalur transportasi. Nah, untuk komunikasi di Aceh juga, untuk tingkat provinsi yang di Banda Aceh dan sekitarnya sampai Aceh Besar, PD Jaya itu relatif bisa beroperasi walaupun mungkin sinyalnya agak sedikit terganggu, tetapi di Benar Meriah dengan Aceh Tamiang itu masih terputus. Kita juga drop Starlink. Ya. Bantuan terkait alat komunikasi sini sudah berdatangan, Bapak Presiden. Kemudian tadi dari Kementerian Komdigi juga sudah berusaha untuk memulihkan komunikasi ya. Tentu saja sekarang yang kita suplai ke petugas maupun ke masyarakat adalah sarana komunikasi terbatas menggunakan jaringan internet Starlink itu. Sama dengan Aceh, tapi Aceh ini kan, mohon maaf, bencananya belakangan. Jadi di luar Sumatera Utara, kemudian beberapa hari kemudian baru Aceh gitu. Jadi hujannya memang Sumatera Utara dulu yang sangat lebat, baru geser ke Aceh. Jadi kalau di Sumatera Utara ini adalah hari ke-7 pasca hujan pertamanya ya, tapi kalau penanganannya ini hari ke-3 gitu. Tapi kalau Aceh ini adalah hari ke-3 penanganan pasca banjir. Nah, tentu saja semuanya masih belum sempurna seperti sebelum kejadian bencana, tapi kami pastikan ini juga kita bergerak maju untuk lebih menyempurnakan daerah-daerah itu supaya kembali pulih. Itu, Pak. Baik, tentunya kita berharap bahwa upaya penanganan dampak bencana ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto telah bergabung bersama kami. Doa dan harapan baik terhadap kerja-kerja tim di lapangan ya Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saya Jose Nicole mewakili rekan Valeri Budianto dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.